warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu konsepan penting dalam psikologi kepribadian Islam. Apa yang konsepan penting itu? Benar sekali, yaitu nafs atau juga bisa disebut dengan jiwa manusia. Dalam berbagai tingkatannya, saya akan fokus pada dua tahapan awal yang sangat menentukan perkembangan moral manusia, yaitu nafs amarah dan nafs al-lawamah. Dua jenis nafs ini itu menggambarkan konflik batin manusia dalam mengendalikan dorongan dan membangun kesadaran moral. Dalam bahasan yang pertama yaitu nafs amarah. Dalam Quran surat Yusuf ayat 53 Allah SWT berfirman yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la'ammaratun bisu'i illa mahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Nah, surat Yusuf ayat 53 tadi itu memiliki arti yang artinya sesungguhnya nafs itu benar-benar menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsnya orang yang diberikan rahmat oleh Tuhanku. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, sedangkan nafsu amarah itu sendiri adalah jiwa yang dikuasai oleh keinginan secara emosi dan ego. Secara psikologisnya, seseorang yang berada pada tahapan nafs amarah ini itu lebih sering dikendalikan oleh kesenangan diri. Dia itu reaktif, mudah marah, iri, atau mencari kepuasan tanpa mempertimbangkan nilai moral. Kalau kita kaitkan dengan teori Sigmund Freud, nafsu amarah ini tuh lebih mirip dengan konsepan id. Kenapa dengan konsepan id? Karena itu merupakan bagian diri yang beroperasi berdasarkan prinsip kesenangan. Nah, aku punya satu contoh dari nafs amarah tersebut. Nah, contohnya itu ada seorang mahasiswa, dia itu merasa tersinggung saat dikritik oleh dosennya. Nah, karena dia udah marahnya udah dibujuk, nggak bisa ditahan, akhirnya dia itu membuat story di media sosialnya dengan kata-kata menghina dosen tersebut. Nah, perilaku ini itu menunjukkan dari nafsu amarah. Karena kenapa? Karena reaksi mahasiswa tersebut itu didorong oleh emosi dan didorong oleh egonya sendiri, tanpa mempertimbangkan nilai moral atau bahkan tanpa memikirkan jangka yang panjang. Pada jurnal penelitian Al-Athos tahun 2021, beliau itu menemukan bahwa seorang individu dengan dominasi nafs amarah itu ternyata memiliki self regulation yang sangat rendah dan cenderung mengalami stres serta perilaku impulsif. Jadi pada tahapan jiwa manusia itu belum stabil, teman-teman, dan sangat mudah dipengaruhi oleh dorongan insentif. Nah, kita memasuki pembahasan yang kedua ya teman-teman, yaitu nafsu al-lawamah. Allah bersumpah pada surat Al-Quran, surat Al-Qiyamah ayat kedua yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wala uqsimu bin nafsil lawamah, yang artinya dan aku bersumpah demi jiwa yang selalu menyesali dirinya sendiri. Di sini itu jiwanya itu sudah mulai sadar dan mencela dirinya sendiri ketika melakukan sebuah kesalahan. Munculnya kesadaran, ada rasa bersalah. Seseorang itu mulai menyesali tindakannya, mencoba untuk berubah meski belum sepenuhnya berubah. Nah, kalau dalam psikologi modern
nafsu al-lawamah itu mirip dengan ego dan superego karena merupakan bagian diri yang menimbang antara dorongan atau moral, atau bisa juga ini tuh benar atau salah, aku harusnya tidak seperti itu. Nah, itu merupakan nafsu al-lawamah kalau di dalam psikologi modern. Dalam jurnal penelitian oleh Rahman dan Khalid pada tahun 2023 menunjukkan bahwa orang-orang yang nafsunya al-lawamah itu memiliki tingkatan self awareness. Kalau yang tadi yang nafsu amarah itu self regulation. Nah, self awareness itu lebih tinggi dan membangun keseimbangan emosional melalui dengan refleksi atau evaluasi diri dan religiulitas. Jadi pada tahapan ini itu seseorang mulai bergerak dari dorongan ego menuju pengendalian diri. Nah, yang pembahasan keempat itu ada membandingkan antara amarah dan lawamah. Menurut aspek itu, kalau aspek fokusnya, kalau nafsu alawamah itu kesenangan diri, sedangkan menurut aspek fokus menurut nafsu amarah itu kesenangan diri, sedangkan menurut nafsu alawamah itu kesadaran moral. Kalau aspek emosi dominan, kalau emosi dominan ini ya, nafsu amarah itu marah, iri, dan gelisah. Sedangkan nafsu amarah itu menyesal dan introspeksi diri. Aspek kondisi psikologis, nafsu amarah itu tidak stabil. Sedangkan menurut nafsu al-lawamah itu mulai seimbang antara benar dan salah, mulai seimbang. Nah, menurut pedomannya Sigmund Freud, kalau nafsu al-lawamah itu dengan id, sedangkan nafsu amarah itu id kalau menurut Sigmund Freud. Sedangkan nafsu al-lawamah menurut Sigmund Freud itu ego dan superegonya. Kalau kita bandingin nih ya, antara nafsu amarah berada pada titik awal pada titik awal perjalanan. Misalnya nih, awal perjalanan. Nah, awal perjalanan jiwa ini tuh belum sepenuhnya dorongan ego dan nafsu. Sedangkan nafsu al-lawamah itu udah mulai mengenal dirinya, kayak berjalan gitu, kayak kehidupan, udah mengenali dirinya dan itu udah mengintrospeksi dirinya. Nah, ini adalah merupakan fase transisi penting sebelum seseorang mencapai tahap ketenangan jiwa, yaitu nafsul mutmainnah. Dalam penelitian oleh Farahani dan timnya pada tahun 2022 pada seorang mahasiswa, beliau itu menemukan bahwa mereka yang memiliki komitmen religius yang rendah itu cenderung menunjukkan perilaku nafsu amarah seperti arogan, agresi, dan kecemasan sosial. Nah, kalau sebaliknya, mahasiswa yang sangat aktif melakukan refleksi diri itu menunjukkan nafsul al-lawamah. Kenapa? Karena memiliki kontrol diri yang lebih baik dan keseimbangan emosi yang sangat stabil. Wah, kayaknya nih udah dalam tahapan akhir ya teman-teman, yakni penutupan. Jadi gini teman-teman, perkembangan jiwa manusia itu butuh proses. Kita semua pasti pernah berada pada tahapan nafsul amarah, tapi juga dengan kesadaran dan latihan spiritual kita bisa naik ke tingkatan yang lebih tinggi, yaitu nafsu al-lawamah, jiwa yang reflektif dan yang sadar. Tahapan ini tuh penting dalam psikologi kepribadian Islam karena menunjukkan bahwa pertumbuhan moral dan spiritual adalah inti dari kesehatan jiwa. Nah, sebelum penjelasannya berakhir, aku tutup dengan kata-kata motivasi nih teman-teman, yaitu kendalikan nafsu
temukan kedamaian jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.